Ibu, nanti kalau Ibu ada keluhan, Ibu panggil saya saja ya, saya ada di Nurse Station. Iya. Komunikasi merupakan skill dasar bagi seorang perawat. Kemampuan ini merupakan pondasi utama bagi seorang perawat untuk membangun hubungan terapeutik antara pasien, keluarga, maupun dengan tim kesehatan lain. Dengan kemampuan komunikasi yang efektif, perawat dapat menggali informasi secara akurat, memenuhi kebutuhan pasien, memberikan edukasi dengan mudah, dan menciptakan rasa aman, nyaman, dan meningkatkan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Risnawati, dosen pendidikan profesi nurse Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megareski. Saya mengampu mata kuliah di semester ganjil dan semester genap, yaitu mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan dan mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan. Sebagai dosen yang memiliki sertifikasi TOT Komunikasi Efektif, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester ganjil yang terdiri dari 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 3. Adapun capaian pembelajaran CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah komunikasi terapeutik ada 2 CPL, yaitu CPL 1, mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai Kode Etik Keperawatan Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. CPL 2, mampu melakukan edukasi komunikasi dan kolaborasi dalam memberikan asuhan dan pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK Komunikasi Terapeutik Keperawatan ada 9 CPMK. CPMK 1 menganalisis konsep komunikasi terapeutik dan helping relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat klien dan melakukan simulasi penerapannya dalam membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi klien. CPMK 2 menganalisis karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. CPMK 3 melakukan analisis diri untuk menumbuhkan self-awareness dalam hubungan interpersonal. CPMK 4 melakukan penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. CPMK 5 melakukan analisis dimensi respon dan tindakan. CPMK 6 memahami dan mendemonstrasikan tahapan dalam komunikasi terapeutik. CPMK 7 mempraktikkan teknik-teknik komunikasi terapeutik secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi klien. CPMK 8 menganalisis hambatan dalam komunikasi terapeutik dan mengaplikasikannya secara tepat ketika berhubungan dengan klien. CPMK 9 mensimulasikan komunikasi terapeutik pada kondisi khusus dan berbagai rentang usia. Fokus mata kuliah komunikasi terapeutik adalah mempelajari tentang prinsip-prinsip komunikasi terapeutik beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat untuk berbagai tatanan baik praktik klinis maupun komunitas. Kegiatan belajar meliputi metode ceramah, diskusi, studi kasus, metode jigsaw, dan praktik yang terdiri dari demonstrasi dan simulasi kasus. Dan untuk mendukung media pembelajaran, dosen dan mahasiswa dibantu dengan aplikasi Edlink yang dapat diakses melalui aplikasi Siakat Universitas Megareski.
di mana aplikasi tersebut mahasiswa dapat mengunggah tugas, mengecek persentase absensi, dan mendapatkan semua materi pembelajaran dari dosen. Sesuai dengan RPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Adapun referensi yang kami gunakan mengacu kepada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum profesi nurse, ditambah referensi pendukung seperti modul dari Kementerian Kesehatan, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yaitu metode DIA, Delivery, Implementation, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi adalah penyampaian materi pembelajaran secara jelas, terstruktur, dan menarik sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman awal yang baik. Kemudian, tahapan interaction atau interaksi adalah proses komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Tahapan implementation atau penerapan adalah tahap ketika mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi yang nyata maupun dalam bentuk simulasi. Dan tahap assessment atau penilaian merupakan proses mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, di mana dosen melakukan penilaian secara objektif. Untuk penilaian, pada mata kuliah komunikasi terapeutik keperawatan terdiri dari kehadiran atau absensi dengan bobot 10%, sikap partisipatif dengan bobot 15%, tugas kelompok partisipatif dengan bobot 15%, tugas individu dengan bobot 10%, kuis 10%, nilai UTS 15%, dan nilai UAS 25%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah komunikasi terapeutik keperawatan dengan topik pembahasan tahap-tahap komunikasi terapeutik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tahapan komunikasi terapeutik ya. Sebelumnya kan kita sudah banyak membahas apa sih itu komunikasi terapeutik ya. Bagaimana itu strateginya, bagaimana sikap komunikasi terapeutik, apa itu komunikasi terapeutik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu komunikasi terapeutik? Masih ingat nggak? Apa kira-kira kalau dari segi harfiahnya apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi yang bertujuan untuk tangan ya oke. Komunikasi terapeutik komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar bertujuan untuk kesembuhan pasien. Ya betul. Jadi apa dasar dari komunikasi terapeutik? Komunikasi apa istilah lainnya atau samanya gitu? Kalau komunikasi terapeutik dalam istilahnya komunikasi apa kira-kira masih ingat? Helping relationship ya, jadi komunikasi di mana antara perawat dan pasien itu saling membantu, ya kan? Perawat memenuhi kebutuhan pasien, pasien pun seperti itu mensupport untuk kesembuhannya. Ia akan masuk ke tahapan komunikasi terapeutik. Jadi secara garis besar ya ada dua tahapan komunikasi, yaitu tahapan pra-interaksi dan interaksi ya, seperti itu. Semua kedua-duanya juga penting, tapi kan yang menjadi fokus kita ketika kita melakukan interaksi ya di fase interaksinya, karena kita sudah ketemu dengan pasien. Kalau kita berbicara tentang pra-interaksi berarti lebih ke apa? Kalau sebelumnya apa yang kita lakukan kira-kira? Kita mempersiapkan diri sebelum ketemu dengan pasien kita. Apa kira-kira yang kita tanyakan pada diri kita kalau kita mau ketemu sama pasien? Apa kira-kira self assessmentnya gitu? Apa kira-kira pertanyaan kalau kamu mau ketemu sama orang? Enggak, maksudnya pada dirimu sendiri. Apa yang kamu tanyakan pada dirimu?
Sudah siap ya? Ya, betul. Apakah saya sudah siap? Ya. Aku yakin. Ketemu sama pasien saya ini, saya yakin nggak dengan kemampuan saya? Itu dulu kita pertanyakan dulu pada diri kita ya. Nah, beda dengan interaksi. Kalau interaksi ada lagi 3 tahapan di dalamnya ya. Ada tahapan orientasi, kerja, dan eliminasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di orientasi ya. Jadi fase awal interaksi itu adalah fase orientasi. Jadi ingat Ki, kalau ketemu Ki sama pasien tak, oh pasien itu siap. Selesai. Berarti itu keliru ya. Saya tidak mau bilang salah, keliru bisa gitu. Tapi artinya bahwa kamu menggagalkan di fase pendekatan dengan pasienmu gitu. HSP itu sudah buyar ya. Apa sudah pasien apa milik perawat dulu nah ya. Jadi fase orientasi dulu. Apa yang dilakukan? Pertama, Info konsen. Ini Perkenalan diri. Ya, jadi fase interaksi ini bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan di fase selanjutnya. Jadi semacam dia adalah pembuka. Ya, orientasi namanya orientasi. Ya, kalau kita melakukan orientasi berarti dia adalah perkenalan, pembukaan. Ya, fase di mana kita beradaptasi dulu dengan pasien kita ataupun dan keluarganya. Ya, jadi 3 kegiatan yang harus dilakukan perawat pada fase orientasi ini. Pada fase orientasi ini 1, memberikan salam dan identifikasi pasien dengan benar. Nah, memberikan salam saya yakin tahu semua yang mana memberikan salam. Ada yang bisa tahu bagaimana identifikasi pasien dengan benar. Ada yang lain? Mulai terus, yang lain. Ayo, silakan. Siapa yang mengatakan kita? Aisyah. Aisyah, silakan Aisyah. Bagaimana identifikasi pasien? Dengan cara menanyakan namanya dan disebutkan tanggal lahirnya. Siapa yang menyebutkan tanggal lahir? Pasien. Jadi, oke, kita praktekkan. Coba ada bisa. Kegiatan pertama tadi salam dan Perkenalkan nama. bukan salam dan identifikasi. Pak, kita udah lupa nih. Salam dulu dan identifikasi. Jadi pembuka di kegiatan fase orientasi adalah salam dan identifikasi. Oke, silakan Aisyah. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bisa disebut nama dan sama tanggal lahir Kak? Nama saya Tika. Tanggal lahir tanggal 31 Desember 2023. Oke, itu tadi di fresh dulu tadi. Jadi pada saat halo, assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bisa ditambahkan apa kabarnya hari ini, ya kan? Ibu boleh disebutkan namanya sambil ibunya menyebutkan. Aisyah sudah tadi ya. Kita lihat gelarnya. Jadi kayak double cross check ya. Jadi kita pasiennya menyebutkan, kita cross checknya di gelarnya. Ya, kalau dalam pasien warna pink itu berarti warna biru sampai ketukar ya. Nah, kegiatan kedua evaluasi dan validasi ya. Evaluasi validasi bentuk kalimatnya bagaimana perasaannya hari ini Bu, apa kabarnya. Jadi sorry ya tadi itu apa kabarnya harusnya nanti setelah identifikasi dulu ya. Nah, oke, silakan nanti Aisyah. Bagaimana menurut Kak Ibu? Apakah masih sakit atau enggak? Tidak, baik. Amin. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana itu Masya Allah. baik ini? Kenapa? Bagaimana makanya baik ini? Ya bisa juga, mungkin rantai Bu. Kan kemarin kita bilang nggak langsung makan kita, itu kan berarti perawat kok kayak perhatikan sekali Kak. Nah ini nanti bawa kemarin saya ini, bagaimana tidur Kak tadi malam nyenyakin, nggak ganggu jadi Kak. Ya itu yang bentuk-bentuk seperti itu yang pasien senang gitu, dia merasa diperhatikan. Ya dan pasien, Bu, tanya ini apa tadi? Itu tanya ini dulu bisa ya. Kan beda rasanya kalau kita ditanya dulu, ya merasa senang gitu. Nah jadi jangan menganggap bahwa ribet nih komunikasi terapeutik ada lagi konsultasi ada ini, karena itu dibentuk fase-fase itu sedemikian rupa supaya kalian betul-betul terapeutik gitu ke pasien. Artinya ada hubungan helping relationship, ada hubungan di HSP yang terbentuk dari komunikasi kalian. Ya, nah yang kemudian kegiatan ketiga melakukan kontrak hubungan dengan pasien meliputi kontrak ada 3 ya. Tujuan, apa tujuan datang itu dijelaskan dulu. Terus kontrak waktu dan kontrak tempat. Nah tapi kontrak tempat yang situasional ya. Kalau pasiennya kamu lihatnya tanya kontrak nggak bisa tahu sampai bilang Bu di sini nanti sakit, nah tapi di sini mana coba. Ya,
kamu di tahap 3? Bu, tujuan saya ke sini untuk melatih teknik nafas dalam. Relaksasi nafas. Jadi Bu, tujuan saya ke sini untuk melatih relaksasi nafas dalam. Teknik. Teknik relaksasi. Ya, oke, pelan-pelan. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini untuk melatih teknik relaksasi nafas dalam. Akan mengeluh kalau nyari perut tato. Iya. Jadi Bapak ajarkan Ki untuk mengurangi sedikit rasa nyeri yang di perut tak. Ibu, kira-kira saya akan lakukan 15 menit. Mungkin butuh waktu. Mungkin ini saya akan ajarkan kurang lebih 15 menit ya. Mungkin teknik ini akan saya lakukan menggunakan waktu tak 15 menit. Apakah bersedia Ibu? Iya. Tempat sebenarnya boleh diganti dengan Ibu, kita mau posisi apa? Mau duduk atau baring? Itu boleh diganti ya, seperti itu. Ibu, kita mau baring atau duduk? Biasanya kan kita ajarkan begitu. Sama juga kalau misalnya kita mau pasang infus, enak nih posisi kita mau di tangan kanan atau di tangan kiri ya. Kita tanyakan ya. Jangan misalnya saya di tangan kanan mau lebih ambil, lebih tertarik gitu, enak aja, bisa saja. Kita tanya dulu, mau tangan kanan atau tangan kiri Pak? Kita biasa dominan yang mana ya? Biasanya kita kan ambil yang ini ya, non dominannya kalau kita mau pasang infus. Tapi kalau kita merasa bahwa oh agak susah di tangan yang dia minta, baru kita pindah ke tangan yang satunya. Kita jelaskan Pak, mohon maaf kayaknya agak susah di tangan yang pertama. Saya pindah ya ke sebelah kanan. Tetap izinnya soalnya. Kayak gitu hal-hal yang kecil seperti itu gitu yang harusnya menjadi perhatian kalian. Malah kadang kita luput ya dengan hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya sangat penting. Thank you Aisyah dan siapa? Sartika. Oke, tangan buat. Jadi kayak gitu ya. Jadi tindakan apapun ya. Tindakan apapun pokoknya kalau ketemu sama pasien mau pertemuan pertama, mau pertemuan kedua, mau pertemuan ke-100, mau berkali-kali itu harus lewati fase-fase tersebut ya. Jadi mulai dari orientasi awal, selamat pagi Ibu. Ibu bisa ini cantiknya Ibu bisa sebutkan namanya Ibu sambil di cross-check ya. Kemudian kita tanya apa kabar hari ini, bagaimana kita rasa keluhan Pak, masih sakit atau masih sakit perut tak, bagaimana operasi tak kemarin dirasa lukanya masih sakit, bagaimana kencing tak lancar ya, yang seperti itu. Tadi malam tidur tak enak bagaimana makannya ya, kalau gitu yang masih ditanyakan. Terus ditanya Ibu kan dulu sering sakit bekas operasinya ya, jadi sering sakit bekas operasi. Saya bantu ya, saya akan ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Nah kalau ini kayaknya butuh waktu kurang lebih 10-15 menit. Ibu bagaimana, bersedia? Nah kalau Ibu bagaimana mau posisinya duduk atau baring? Bagaimana kita rasa nyaman? Nah kalau sudah itu baru kita masuk ke fase kerja. Ya. Nah fase kerja ini di sini kita untukkan sesuai dengan SOP-nya yang tujuan interaksi kita. Ya tadi kan mau mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Nah kalau tujuan utama pasang infus berarti kita melakukan masakan infus. Nah kita juga jelaskan di awal di pasiennya, Bu ini saya mau pasang infus. Ibu kan mau rencana operasi, ya dijelaskan. Ini pemasangan infusnya bukan untuk membantu pemenuhan cairan, tetapi untuk tujuan operasi, ya. Kecuali memang pasiennya dipasang infus untuk misalnya juga dibantu masukkan obat, ya jalur obat, atau misalnya dibantu memang karena dia memang ada dehidrasi, jadi harus pasang infus. Itu dijelaskan. Karena kadang juga ada perawat, Bu mungkin dipasang infus ya, kenapa Kak dipasang infus ya tidak lemas ya gitu ya, tidak baik-baik saja bisa jam makan dan minum. Ya tapi Bu kalau disuruh ya itu saja. Nah itu dijelaskan ya, dijelaskan. Oh iya Bu ini kan ada obat infus Pak, ini harus masuk lewat infus dan ada vitamin Pak harus masuk lewat infus, jadi dipasang infus. Jadi kayak gitu, jelaskan lah itu pasien butuh dialog, butuh informasi ya. Walaupun mungkin tidak detail informasinya, paling tidak dia tahu kenapa ini saya kenapa saya dilakukan tindakan ini, dia harus tahu pasti tidak ya. Coba kalau Anda jadi pasien, pernah ada jadi pasien? Pernah. Bagaimana perasaan kalau kamu bertanya, kamu belum ada jawaban, dia terima mau saja, pulang juga itu sebentar ya. Kayak gitu kan ya kita tidak ini kan, kita tidak senang kan, saya tidak dapat informasi yang saya butuhkan ya. Padahal pasien dan keluarga itu dilindungi oleh undang-undang kesehatan. Mereka tuh mendapatkan berhak mendapatkan informasi ya tentang masalah kesehatannya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pasang infus, jadi runtutannya subjektif dulu baru objektif. Oke, kita sambung tadi kegiatannya si Aisyah ya, Nurse Aisyah. Ya, Nurse Aisyah tadi melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Anggap sudah ini ya, ajarkan teknik relaksasi. Oke, kita mulai dari subjektif.
Oke, silakan Nurse Muli. Jadi kalau subjektif di teknik relaksasi berarti kita mau tanya bagaimana perasaannya pasiennya setelah diajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Oke, silakan Nurse Muli. Ibu setelah ku ajar kita di teknik relaksasi nafas dalam. Oke, ulang. Bagaimana Ibu perasaan setelah ku ajar teknik relaksasi nafas dalam? Alhamdulillah agak baik nih suster. Oke, jadi subjektif tadi itu intinya ya, kita mau menggali perasaannya pasien, menggali pendapatnya dia, pandangannya dia tentang yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau objektif kita yang harus melihat, mengukur kira-kira bagaimana caranya kalau teknik relaksasi nafas dalam. Ada yang tahu? Apa? Ya betul, Ibu tadi kan sudah ku ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Ibu coba praktekkan lagi. Kan kita mau memastikan, make sure ini pasien udah paham betul atau tidak, ya kayak gitu. Oke, silakan. Ibu bisa ulang. Tadi kan makasih saya pengantar. Tadi sudah ku ajar toh tentang teknik relaksasi. Coba Ki Beng, kira-kira bagaimana evaluasi subjektif dan objektifnya? Subjektif dulu. Kalau subjektif gampang Ji, kan kita cuma tanya pendapat, pandangannya, pengalamannya pasien. Coba kalau subjektif kira-kira kalimatnya seperti apa? Kalau habis pasang infus? Kira-kira? Ibu sakit. Iya, betul. Ibu, bagaimana infus tak kita rasa? Itu betul. Ibu, bagaimana kita rasa infus tak? Masih sakit? Terasa sakit enggak di tusukannya? Atau bagaimana perasaan tak setelah cairannya masuk? Ada perasaan ini enggak? Kan biasa di pasien yang alergi ya. Bagaimana perasaan tak? Ya itu betul, yang pertama harus ditanya, Ibu masih sakit kita rasa. Nah biasa kalau tidak terlalu bagus cara pasang infusnya, biasa itu akan nyeri. Karena kan mungkin ada pecah pembuluh darah, waktu kita nusuk, biasa itu ada tusuk berkali-kali gitu. Nah sudah pecah, akhirnya pasiennya ruptur pembuluh darah di dalam toh. Terus ada juga yang biasa ada sumbatan, napak saki, sebenarnya tidak panjang jalur ininya, venanya, tapi dipaksa masuk, akhirnya tersumbat. Ada ini, apa lagi namanya sumbatan di dalam. Nah kayak gitu, itu harus dipastikan perasaannya pasien. Biasanya pasien karena tidak ditanya kita, dia juga malas untuk berkomentar. Ya jadi tanya. Oke, silahkan tanyakan. Sudah pasang infus ya? Bagaimana Ibu, ada sakit gimana? Bagaimana Ibu dirasa Setelah dipasang infus, sakit tangan tak? Sekarang baik nih suster. Pasti susah. Bagaimana perasaan? Jendir banget ya nih pasiennya. Bagaimana perasaan tak? Bagaimana perasaan tak? Gitu. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah agak baik suster. Oh iya, oke. Ya itu subjektif ya. Jadi tanyakan. Sama dengan kalau pasang kateter. Pokoknya kalau tindakan-tindakan apapun, tanyakan perasaannya pasien ya. Ada nyeri enggak dirasa? Bagaimana dirasa kencinta? Dirasa kayak, kan kalau pasang kateter itu kentara sekali tuh kalau habis dipasang. Terus tiba-tiba langsung kayak pong sekali. Kasih buat Muli sama siapa nama panggilanmu? Bongko. Bongko? Oh iya, oke. Terima kasih Bongko ya. Jangan lupa evaluasi objektif dan subjektif dan objektif. Nah, setelah evaluasi kita melakukan rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut, oke Ibu, tadi saya sudah ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi Ibu kalau sakit lagi perut tak, kita lakukan itu ya. Nanti sebentar saya coba ini lagi deh, evaluasi Ibu, cek lagi Ibu apakah masih sakit perutnya dan Ibu sudah melakukan itu berhasil atau tidak. Atau nanti saya ajarkan lagi Ibu bagaimana langkah selanjutnya, misalnya kita mau ajarkan kompres hangat ya, atau kita mau ajar. Tahapan interaksi dimulai dengan tahapan apa? Interaksi dimulai dengan orientasi, kemudian fase kerja dan fase. Oke, fase orientasi apa yang harus dilakukan kegiatan? Yang pertama, salam, perkenalan dan identifikasi. Perkenalan itu lebih sebenarnya untuk kita bantu pasien mengingatkan dia siapa nama kita ya. Terus yang kedua, apa? No, di kegiatan orientasi. Apa? Validasi dan evaluasi. Yang ketiga, kontrak, tujuan dan waktu. Oke, kita ulang. Salam, perkenalan dan identifikasi. Yang kedua,
validasi, evaluasi. Pokoknya ingat misalnya, oh salam, identifikasi, tanyakan kabar, tanyakan keluhan. Yang ketiga, apa tujuan tak datang, ya, tujuan interaksi. Nah, kemudian di fase kerja lakukan sesuai dengan tujuan interaksi atau sesuai dengan SOP-nya. Terus di fase terminasi ada 3 juga. Satu apa? Terminasi tadi. Apa yang dilakukan pertama? Itu masuk apa namanya? Evaluasi subjektif dan objektif. Yang kedua, merencanakan RTL, ya, rencana tindak lanjut. Yang ketiga, kontrak yang akan datang. Harus diingat ini, nah. Jadi, kalau belum selesai, harus dulu evaluasi subjektif objektif. Sudah itu kontrak, sudah itu RTL, habis itu kontrak, ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya tahapan evaluasi ini akan kalian buat nanti di strategi pelaksanaan. Terima kasih semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.